Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nur Alan-Nur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori kemampuan berbahasa. Teori kemampuan berbahasa ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan suatu bahasa untuk menyatakan gagasan mengenai diri seseorang itu sendiri, dalam memahami orang lain, dan mempelajari kosakata baru atau bahasa lainnya. Nah, teori kemampuan berbahasa ini juga mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu seperti fonologi, morfologi, sintaktis, semantik, dan pragmatik. Nah, pemahaman tentang teori kemampuan berbahasa ini dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana manusia memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa elemen utama dari teori kemampuan berbahasa ini, yaitu yang pertama, kemampuan pemahaman bahasa. Nah, kemampuan pemahaman bahasa ini mencakup kemampuan seseorang dalam memahami makna dari ucapan atau tulisan orang lain. Nah, dalam kemampuan pemahaman bahasa ini, proses ini melibatkan pemrosesan informasi fonologis, semantik, dan sintaktis untuk mengambil arti dari pesan yang disampaikan. Terus yang kedua yaitu kemampuan produksi bahasa. Nah, kemampuan produksi bahasa ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam menghasilkan ucapan atau tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, proses produksi bahasa ini melibatkan pemilihan kata-kata, pembentukan kalimat yang benar secara sintaktis, dan ekspresi makna yang jelas. Nah, terus yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini yaitu untuk komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa. Hal ini mencakup pemahaman konteks sosial, norma-norma komunikasi, dan kesesuaian bahasa dengan situasi yang ada. Dalam konteks teori kemampuan berbahasa ini sangat penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek pengembangan bahasa, seperti bagaimana anak-anak itu memperoleh bahasa pertamanya, terus bagaimana orang dewasa itu memperoleh bahasa keduanya, terus bagaimana otak mereka itu dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Nah, jadi dengan memahami teori kemampuan berbahasa ini, kita dapat memahami lebih kompleks komunikasi manusia dan merancang pendekatan pembelajaran bahasa yang efektif, serta intervensi yang sesuai dengan individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, dan juga setelah kita membahas tentang teori kemampuan berbahasa, terdapat beberapa teori untuk pemerolehan bahasa. Adapun yang pertama yaitu teori behaviorisme. Nah, teori ini merupakan teori psikologi yang menekankan pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku individu dalam konteks pembelajaran bahasa. Nah, teori behaviorisme ini menyatakan bahwa perilaku seseorang itu perilaku seseorang dalam berbahasa itu dapat dipengaruhi oleh stimulus dan respon dari lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu yaitu seperti seseorang belajar melalui imitasi dan penguatan dari orang lain. Nah, teori behaviorisme ini dikenal dengan pendekatan pembelajaran berbasis stimulus dan respon. Terus, teori yang kedua yaitu teori nativisme. Nah, teori nativisme ini menyatakan bahwa manusia itu lahir dengan kemampuan bawaan untuk memahami dalam menggunakan bahasa. Nah, salah satu representasi teori nativisme ini adalah teori universal grammar yang dikembangkan oleh Noam Chomsky. Menurut teori ini, anak-anak memiliki predisposisi biologis untuk memahami struktur tata bahasa yang kompleks tanpa adanya instruksi nasional. Nah, terus yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini menekankan peran proses kognitif dalam pemahaman dan penggunaan bahasa. Nah, teori kognitivisme ini menganggap bahwa proses mental seperti ingatan, pemecahan masalah, dan pengorganisasian informasi memainkan peran penting dalam kemampuan berbahasa. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa, teori kognitivisme ini mempertimbangkan bagaimana seseorang individu itu memproses atau menyimpan dan mengambil informasi
bahasa. Terus yang keempat itu yaitu teori interaksionalisme. Teori interaksionalisme ini menggabungkan konsep-konsep dari teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Teori ini menekankan bahwa perkembangan bahasa seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal kognitif dan eksternal lingkungan. Dalam teori interaksionalisme ini, proses belajar bahasa dipahami sebagai respon terhadap input linguistik dari lingkungan sambil juga mempertimbangkan kemampuan kognitif individu. Jadi, setiap teori itu memberikan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, dalam memahami perkembangan atau usul-usul dalam menggunakan bahasa seseorang. Baiklah, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.